Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nuraini dari kelas 11 APHP 1 ingin menjelaskan materi juru masak. Cara penyimpanan makanan yang sehat menurut peraturan kesehatan. Penyimpanan bahan makanan merupakan salah satu prinsip higien dan sanitasi makanan. Bahan makanan apabila tidak disimpan dengan baik bisa rusak, basi, atau busuk. Penyimpanan makanan masak dapat digolongkan menjadi dua, yakni tempat penyimpanan makanan pada suhu biasa dan tempat penyimpanan pada suhu dingin. Makanan yang mudah membusuk sebaiknya disimpan pada suhu dingin kurang dari 4 derajat Celcius. Sedangkan makanan yang sudah disajikan lebih dari 6 jam perlu disimpan dalam suhu min 5 derajat Celcius hingga min 1 derajat Celcius. Meski telah matang atau masak, tidak semua makanan baik untuk langsung dikonsumsi. Oleh sebab itu, penting bagi semua untuk mengetahui cara penyimpanan makanan yang memenuhi prinsip higien dan sanitasi makanan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Makanan yang disajikan panas harus tetap disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celcius. 2. Makanan yang akan disajikan dingin disimpan dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius. 3. Makanan disajikan dalam kondisi panas yang disimpan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius harus dipanaskan kembali sampai 60 derajat Celcius sebelum disajikan. 4. Suhu makanan yang diangkut dari tempat pengolahan ke tempat penyajian harus dipertahankan. 5. Makanan yang akan disajikan lebih dari 6 jam dari waktu pengolahan harus diukur suhunya pada suhu di bawah 4 derajat Celcius atau dalam keadaan beku 0 derajat Celcius. Makanan yang akan disajikan kurang dari 6 jam dapat diatur suhunya dengan suhu ruangan asal makanan segera dikonsumsi dan tidak menunggu. 7. Pemanasan kembali makanan beku atau reheating dengan pemanasan biasa atau microwave sampai suhu stabil terendah 60 derajat Celcius. 8. Hindari suhu makanan berada pada suhu antara 24 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius karena pada suhu tersebut merupakan suhu terbaik untuk pertumbuhan bakteri, patogen, dan puncak optimalnya pada suhu 30 derajat Celcius. 9. Makanan matang yang akan disajikan jauh dari tempat pengolahan makanan. 10. Setiap makanan mempunyai wadah masing-masing. Isi makanan juga jangan terlampau penuh untuk mencegah timpah. Wadah harus mempunyai tutup yang rapat dan tersedia lubang hawa ventilasi untuk makanan panas. Uap makanan harus dibiarkan terbuang agar tidak terjadi kondensasi. Air uap kondensasi diketahui bisa menjadi media yang baik untuk pertumbuhan bakteri sehingga makanan mudah basi. 11. Wadah yang digunakan harus utuh, kuat, dan ukurannya memadai dengan makanan yang ditempatkan. Wadah juga jangan sampai yang berkarat atau bocor. 12. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya dalam keadaan tetap panas 60 derajat Celcius atau tetap dingin mencapai 4 derajat Celcius. 13. Wadah selama perjalanan tidak dibuka sampai tempat penyajian. 14. Kendaraan pengangkut. Selanjutnya, table manner. Apa itu table manner? Table manner merupakan sebuah aturan umum yang digunakan ketika sedang mengonsumsi makanan, termasuk di dalamnya penggunaan alat-alat makan hingga posisi duduk yang baik. Aturan penting table manner. Dalam table manner, kesopanan adalah hal yang paling penting. Ketika Anda sudah berada di meja makan, hindari untuk menggunakan telepon genggam Anda. Matikan atau nyalakan mode getar di telepon genggam agar tidak mengganggu acara dari jamuan makan. Anda juga harus datang ke acara jamuan dalam kondisi yang rapi dan menyesuaikan dengan dress code yang ada. Apabila dalam jamuan makan tersebut membutuhkan sebuah reservasi, maka Anda harus melakukan reservasi sebagai bentuk konfirmasi bahwa Anda akan datang pada jamuan tersebut. Perhatikan jenis jamuan makanannya. Anda harus mengetahui makanan apa yang akan disajikan pada jamuan resmi. Dengan mengetahui apa makanan yang disajikan, membuat Anda bisa mempelajari tata cara makan yang baik dan benar. Di bawah ini adalah beberapa contohnya. Etika pada saat memakan sup pada saat jamuan sangat berbeda dibandingkan ketika Anda sedang makan di rumah. Sup bisa disajikan pada mangkuk yang lebar dan dangkal atau pada mangkuk yang dalam. Sendoklah sup dengan gerakan mengarah keluar dan menjauhi Anda. Hindari untuk menyeruput cairan sup dan mengeluarkan suara keras. Berbeda halnya dengan Anda sedang mengonsumsi daging steak. Dilansir dari Taste of Home, peganglah pisau dengan tangan kanan dan jari telunjuk berada di bagian atas pisaunya. Peganglah garpu dengan menggunakan tangan kiri Anda dan gunakan untuk menahan daging tersebut, agar tidak lepas saat dipotong. Potonglah dengan gerakan zigzag dan letakkan pisau Anda setelah memotongnya. Pegang garpu dengan tangan kanan, barulah Anda bisa memakan daging yang sudah dipotong. Perhatikan peralatan makanannya. Setiap peralatan makan yang ada pada jamuan memiliki fungsinya masing-masing. Tidak hanya itu saja,
Penempatan dari peralatan makan tersebut juga memiliki artinya sendiri. Ikutilah aturan menggunakan peralatan makan mulai dari bagian luar hingga terus ke dalam. Perhatikan juga ukuran dari sendok yang akan digunakan. Sendok untuk sup biasanya memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan sendok biasa. Posisi duduk. Dalam jamuan makan resmi, biasanya pada meja makan sudah terdapat kartu yang berisikan nama untuk mengetahui tempat dan posisi duduk. Ketika Anda sudah duduk, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah untuk tidak memegang telepon genggam Anda sama sekali. Duduklah dalam posisi yang tegak dan jangan membungkukkan badan Anda. Hindari untuk menarik kursi dan membenarkan posisi duduk di tengah-tengah jamuan makan. Posisi serbet. Setelah Anda duduk, letakkan serbet pada paha Anda. Gunakan serbet apabila ada sisa makanan yang menempel pada mulut. Lilitkan satu bagian serbet pada jari dan usapkan pada sisa makanan yang menempel. Apabila Anda harus meninggalkan meja makan, maka letakkanlah serbet tersebut pada kursi atau pada bagian kiri dari meja makan Anda. Setelah proses jamuan makan telah selesai, maka Anda bisa melipat kembali serbet dan meletakkannya pada meja dengan rapi. Perhatikan cara makan. Dalam jamuan resmi, Anda harus memperhatikan etika dan cara makan yang baik. Berbeda dengan saat Anda makan di rumah atau restoran pada umumnya. Apabila cara makan Anda tidak benar, maka Anda bisa memberikan sebuah kesan yang buruk. Ketika jamuan makan dimulai, Anda bisa menyendok makanan dalam porsi yang pas, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Apabila makanan yang disajikan tidak sesuai dengan selera, maka Anda harus tetap memakannya sebanyak mungkin, sebagai salah satu cara untuk menghargai orang yang mengadakan jamuan. Cicipi terlebih dahulu makanan sebelum menambahkan bumbu. Dengan cara ini, Anda bisa menghargai tuan rumah yang mengadakan jamuan makan. Meskipun Anda tidak bisa menambahkan garam atau merica untuk menambahkan rasa, hindari untuk melakukan secara berlebihan. Dikutip dari Gentleman Gazette, habiskan dulu makanan yang ada di dalam mulut sebelum mengambil suapan makanan yang berikutnya. Jangan pernah untuk berbicara ketika Anda masih mengunyah dan terdapat makanan di dalam mulut, karena orang lain akan merasa tidak nyaman ketika melihatnya. Jangan gunakan tangan Anda untuk mengambil makanan yang ada di piring. Gunakan selalu peralatan makanan yang sudah disiapkan di meja. Ketika Anda sedang makan, jangan letakkan siku Anda pada meja. Usahakan agar tangan tidak menempel atau menumpuk pada meja. Turunkan kembali tangan Anda ke bawah meja ketika jamuan sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi dari kelas 11 APHP 1. Juru masak adalah orang yang tugasnya membuat resep makanan, menentukan dan menakar bahan-bahan makanan, memasak, juga menyajikan suatu hidangan yang enak rasanya dan terlihat indah dan layak untuk dibayar. Nah, seorang juru masak biasanya mempunyai bidang keahliannya masing-masing. Ada yang jago makanan Jepang, ada yang spesialis di masakan Italia, ada yang fokus dengan masakan Prancis dan sebagainya. Juru masak perlu kemampuan teknik untuk membuat makanan dengan rasa yang sama. Selain itu, diperlukan ide-ide kreatif untuk mengembangkan suatu menu baru. Tak jarang pula para juru masak menghabiskan waktunya untuk bereksperimen dapur yang menjadi laboratoriumnya. Kalau sudah lama malang melintang di dunia kuliner dengan keahlian yang semakin matang dan pengalaman yang cukup banyak, peluang bagi juru masak untuk terjun ke bisnis kuliner itu sangat besar. Pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan oleh seorang juru masak yaitu kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berinovasi, kemampuan manajerial, pemahaman produk quality, dan pengetahuan gizi. Berikut cara penyimpanan bahan makanan. Penyimpanan bahan makanan merupakan salah satu prinsip higienis dan sanitasi makanan. Bahan makanan apabila tidak disimpan dengan baik bisa rusak, basi, atau busuk. Jika demikian, bahan makanan ini menjadi tidak layak untuk dikonsumsi. Bila seorang nekat mengonsumsinya, tentu besar kemungkinan akan mengalami keracunan makanan.
Itulah sebabnya bahan makanan harus disimpan dengan cara yang tepat, terutama makanan yang telah matang. Berikut cara penyimpanan makanan yang matang, yaitu penyimpanan makanan masak dapat digolongkan menjadi dua, yakni tempat penyimpanan makanan pada suhu biasa dan tempat penyimpanan pada suhu dingin. Makanan yang mudah membusuk sebaiknya disimpan pada suhu dingin kurang dari 4 derajat Celcius. Sedangkan makanan yang sudah disajikan lebih baik dimakan dari 6 jam, perlu disimpan dalam suhu 5 derajat Celcius hingga 1 derajat Celcius. Meski telah matang atau masak, tidak semua makanan baik untuk langsung dikonsumsi. Pasalnya, makanan ini masih mungkin memiliki resiko pencemaran bakteriologis akibat proses penyimpanan yang kurang benar. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk mengetahui cara penyimpanan makanan yang memenuhi prinsip higienis dan sanitasi makanan. Berikut beberapa di antaranya. 1. Makanan yang disajikan panas harus tetap disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celcius. 2. Makanan yang disajikan dingin disimpan dalam suhu di bawah 4 derajat Celcius. 3. Makanan yang disajikan dalam kondisi panas yang disimpan dengan suhu di bawah 4 derajat Celcius harus dipanaskan kembali sampai 60 derajat Celcius sebelum disajikan. 4. Suhu makanan yang diangkut dari tempat pengolahan ke tempat penyajian harus dipertahankan. 5. Makanan yang akan disajikan lebih dari 6 jam dari waktu pengolahan harus diukur suhunya pada suhu di bawah 4 derajat Celcius atau dalam keadaan beku 0 derajat Celcius. 6. Wadah yang digunakan harus utuh, kuat, dan ukurannya memadai dengan makanan yang ditempatkan. Wadah juga jangan sampai yang berkarat atau bocor. 7. Pengangkutan untuk waktu yang lama harus diatur suhunya dalam keadaan tetap panas 60 derajat. 8. Wadah selama perjalanan tidak dibuka sampai tempat penyajian. Cara penyimpanan makanan yang kurang tepat bisa menyebabkan bahan makanan tersebut rusak. Untuk itu, para orang tua khususnya perlu menerapkan 4 prinsip penyimpanan makanan dengan tepat berikut yang meski diperhatikan. 1. Pastikan bahan-bahan makanan tersimpan pada suhu yang tepat. 2. Pastikan bahan-bahan makanan tersimpan di tempat yang tepat. 3. Perhatikan cara penyimpanan yang tepat. 4. Perhatikan administrasi penyimpanan yang tepat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Aprilia dari kelas 11 APHP 1 ingin memperagakan atau menghidangkan makanan di meja makan yang baik dan benar. Baik, untuk hidangan pertama yaitu ada nasi. Nasi diletakkan di tengah-tengah dan pas dengan posisi kita. Selanjutnya ada lauk. Lauk tersebut dihidangkan di dekat nasi, tepatnya di atas kiri nasi. Selanjutnya ada garpu dan sendok. Garpu dan sendok diletakkan di kanan dan kiri bagian tengah-tengah nasi. Selanjutnya ada air putih. Air putih diletakkan sejajar dengan lauk. Lalu selanjutnya untuk pencuci mulut menggunakan buah diletakkan di samping pas air.